Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Wiwi, temannya Bu Arum. Teman-teman, bagaimana pembelajaran di rumahnya? Apakah kalian selalu semangat? Oke, Wiwi harapkan kalian selalu semangat karena hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ya, kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Jangan lupa ya, like and subscribe channel Arum Widya Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Teman-teman, mari kita belajar bilangan bulat. Simak video pembelajaran ini dengan seksama supaya kalian akan lebih paham. Oke, siapkan bukumu dan alat tulisnya. Teman-teman, pada kelas 5, kalian pasti sudah belajar tentang bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 8.000, negatif 250, negatif 19, negatif 4, dan lainnya. Kemudian bilangan bulat yang kedua adalah 0. Dan bilangan bulat yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Contohnya 7.500, 534, 25, 9, dan lainnya. Teman-teman, mari kita belajar membaca bilangan bulat. Perhatikan tabel yang sudah ada di layar kalian. Lambang bilangan 6. Cara membacanya 6. Lambang bilangan 85. Cara membacanya 85. Lambang bilangan 127. Cara membacanya 187. Lambang bilangan negatif 7. Cara membacanya negatif 7. Lambang bilangan negatif 43. Cara membacanya negatif 43. Lambang bilangan negatif 489. Cara membacanya negatif 489. Lambang bilangan negatif 1020. Cara membacanya negatif 9020. Nah, jadi teman-teman, saat membaca bilangan positif, kita hanya perlu menyebut nama bilangannya saja. Sebaliknya, saat membaca bilangan bulat negatif, kita perlu menyebutkan nama negatif diikuti nama bilangan. Cara menulis bilangan bulat. Nama bilangan 4. Maka penulisannya dengan lambang bilangan seperti biasa, 4. 20. Penulisan lambangan biasa juga 20. 1222. Ditulis 1222. Negatif 3. Tanda negatif, kemudian 3. Negatif 770. Maka penulisannya negatif angka 770. Kemudian negatif 10.000. Ditulisnya tanda negatif, kemudian bilangan 10.000. Nah, jadi saat menulis bilangan bulat positif, kita hanya perlu menuliskan lambang bilangannya saja. Sedangkan pada bilangan negatif, saat kita menuliskannya, dimulai dulu dengan tanda negatif diikuti bilangannya.
Teman-teman, kita berlatih. Yang pertama kita berlatih membaca bilangan bulat. Bu Arum contohkan. Nah, bilangan berapa ini? Iya, betul. Ini adalah bilangan 20. Maka kalian bacanya 20. Sudah bisa ya teman-teman? Nah, sekarang kalau ini coba dibaca teman-teman. Iya, betul. Ini adalah negatif 125. Sudah paham ya teman-teman? Mari kita belajar menuliskan lambang bilangan bulat. Ya, bagaimana cara menuliskannya? Oke, bagus sekali. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah memahami tentang bilangan bulat. Kalian sudah mengenal bilangan bulat. Mari kita belajar mengenal bilangan bulat melalui letak bilangan bulat pada garis bilangan. Teman-teman lihat ya, pada garis bilangan, bilangan 0 menjadi batas antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Sementara bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Teman-teman juga perhatikan ya, pada garis bilangan terdapat panah ke kiri dan ke kanan. Artinya, banyak bilangan pada garis bilangan dapat ditambah sampai tak terhingga. Semakin ke kiri, nilai bilangan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar. Sudah kalian perhatikan baik-baik garis bilangannya? Teman-teman, mari kita belajar melengkapi garis bilangan. Teman-teman lihat ya, pada garis bilangan tersebut terdapat bilangan yang tertutup kotak merah. Apakah teman-teman bisa melengkapi kotak merah tersebut? Berapakah jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena bilangan yang terletak di antara negatif 3 dan negatif 5 adalah negatif 4. Begitu ya teman-teman caranya, mudah sekali kan? Yuk, kita berlatih sekali lagi. Coba angka berapakah yang dapat digunakan untuk melengkapi garis bilangan pada kotak merah tersebut? Apakah teman-teman tahu? Ya, betul. Bilangannya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 terletak di antara bilangan 1 dan bilangan 3. Mudah ya teman-teman? Teman-teman, mari kita lanjutkan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Untuk melakukan perbandingan bilangan bulat, kita harus memperhatikan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Perlu kalian ingat, nilai bilangan semakin kecil, letaknya semakin ke kiri. Sebaliknya, nilai bilangan akan semakin besar jika letaknya semakin ke kanan. Saat membandingkan bilangan bulat, kita menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, ataupun sama dengan. Agar lebih jelas, mari kita berlatih ya. Sebelum mengerjakan soalnya, teman-teman perhatikan dulu garis bilangannya ya. Kita mulai dari soal yang pertama.
negatif 5 dengan negatif 1. Ayo teman-teman lihat. Ya, ternyata negatif 5 terletak di sebelah kiri negatif 1. Karena berada di sebelah kirinya, maka nilainya adalah lebih kecil. Betul, negatif 5 lebih kecil dari negatif 1. Sekarang perhatikan soal berikutnya. Negatif 2 dengan negatif 4. Mana letak negatif 2? Ini letak negatif 2, negatif 4. Ternyata negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 4. Jadi kalau begitu, negatif 2 lebih besar dari negatif 4. Kita lanjutkan dengan soal negatif 5 dengan 3. Lebih kecil atau lebih besar ya? Lihat, di sini letak negatif 5, di sini 3. Wah, ternyata negatif 5 terletak di sebelah kiri 3. Jadi kalau begitu, negatif 5 lebih kecil dari 3. Ternyata mudah ya teman-teman. Mari satu soal lagi kita selesaikan. 5 dengan 1. Perhatikan bilangan 5 dan 1. Ternyata 5 terletak di sebelah kanan 1. Jadi kalau begitu, 5 lebih besar dari 1. Bagaimana kalau bilangannya nilainya besar? Kalian tidak bisa menggambarkan dalam garis bilangan. Nah, kalian harus ingat, pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Ingat ya, pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Kalau begitu, antara negatif 1000 dengan negatif 525 bagaimana? Iya betul, negatif 1000 lebih kecil dari negatif 525. Nah, kalau sekarang pada bilangan positif, semakin besar bilangannya, maka semakin besar juga nilainya. Jadi kalau 8000 dengan 975 bagaimana? Ya, betul. 8000 lebih besar dari 975. Kalian sudah paham ya? Wah, ayo semangat supaya kalian akan lebih paham tentang bilangan bulat. Alhamdulillah, kalian sudah memahami ya tentang bilangan bulat, membaca bilangan bulat, menulis bilangan bulat, menentukan letak bilangan bulat dalam garis bilangan, mengurutkan bilangan bulat, dan membandingkan bilangan bulat. Semoga kalian paham dan mengerti. Jika ada hal yang kurang jelas, tanyakan kepada gurumu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.